anak ini nggak akan selamat. Ya, jangan bergerak. Baik, tenang dulu, Pak. Akhirnya guys, Novia sudah tahu mengenai kondisi Jeff saat ini, di mana Jeff ini sering menghadapi masalah dan juga penyakit yaitu halusinasi dan juga delusi. Nah, karena kondisinya yang memang parah dan dia tahu sendiri dari dokter Sofia dan menyaksikan sendiri bahwa keadaan suaminya saat ini tidak baik-baik saja. Dan kemudian di situ Novia juga menanyakan apakah memang Kak Jeff itu sering mengalami kondisi halusinasi atau melihat sesuatu hal yang tidak real seperti itu. Nah, kemudian Jeff mengatakan kepada Novia, iya memang, karena memang kalau dia tidak mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter Sofia, maka dia akan mengalami gangguan, mendengar sesuatu hal yang tidak seharusnya ia dengar, melihat sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada, seperti semacam itu. Nah, karena kemarin dia tidak minum obatnya, sehingga dia melihat sesuatu hal yang tidak seharusnya terjadi. Nah, kemudian dia menceritakan kepada Novia demikian karena dia lupa menaruh di mana obatnya waktu itu. Nah, kemudian akhirnya membuat dia itu bilang kepada Novia, dan Novia juga bilang kepada Jeffrey bahwa obatnya itu sebenarnya ada di tangannya Novia karena kemarin Kak Jeff itu menjatuhkan di mobilnya Novia, dan kemudian Novia itu mengambilkan obat tersebut dan meminum obat itu nih guys. Dan tentu saja Novia ini juga ya guys ya memberikan air putih dan perhatian kepada Jeffrey sehingga dia benar-benar tahu kondisi Jeff saat ini memang tidak baik-baik saja. Nah, setelah meminum obat tentu saja membuat Jeff ini tertidur ya guys ya. Dan di situ ketika dia tertidur dia melihat bahwa kondisinya sudah semakin membaik namun tentunya capek, dan Novia ini berinisiatif ingin memberikan bantal seperti itu. Makanya dia berusaha ingin memberikan bantal. Namun di saat memberikan bantal justru malah Jeff sudah tertidur karena minum obat. Karena setelah minum obat memang efeknya adalah dia harus tidur sehingga bisa menenangkan kondisi Jeff. Dan akhirnya Novia tahu yang sebenarnya bahwa Jeff tidak baik-baik saja nih guys. Dan mengenai Danang saat ini guys, kondisinya yang sudah berada di rumah sakit, dan di situ dia juga ditanya oleh pihak kepolisian, bagaimanakah, apakah dia kondisinya sudah baik-baik saja. Dan karena Danang nanti juga harus dipenjara ya guys ya, dan dia harus ditahan polisi karena ulahnya seperti itu dan menjadi kaki tangannya Pak Bagas seperti itu. Dan kemudian Danang juga bertanya, lalu bagaimana dengan Pak Bagas, apakah Pak Bagas juga ditahan sekarang? Namun polisi mengatakan bahwa Pak Bagas ini sekarang menjadi buronan dan dia melarikan diri. Nah, mau gak mau memang Danang harus dipolisikan ya guys ya karena ulahnya seperti itu. Namun setidaknya dia cerita bahwa memang Pak Bagas adalah dalang dari semua permasalahan yang terjadi, dan setidaknya juga Bu Arsid selamat nih guys. Nah, mengenai Tami, tentu saja papa dan mama mertuanya sungguh sangat baik sekali mempersiapkan kepulangan Tami dari rumah sakit dan sudah disiapkan semuanya guys. Jadi memang biar nantinya Tami itu senang, bahagia seperti itu nih guys. Makanya diberikan suatu kejutan itu nih guys. Nah, sementara Tami ini masih berpikiran tentang Pak Bagas. Makanya dia berusaha untuk menelpon Pak Bagas. Gimana ya Pak Bagas tidak bisa dihubungin. Lalu kan kalau Pak Bagas nanti nyarinya di hospital bagaimana? Nah, menurut ibunya nggak apa-apa kan, nanti kan mungkin sekarang masih repot. Kalau nanti di hospital nggak ada kan bisa langsung ke rumahnya Tami seperti itu. Entah kenapa Tami ini benar-benar ngerasa bahwa dia sudah sayang sama papanya dan menganggap Pak Bagas itu sudah menerima Pak Bagas selayaknya papanya gitu loh guys ya. Dan dia belum tahu kebusukannya Pak Bagas itu semacam apa. Nah, sementara hakim yang berpikir bahwa kayaknya apa mungkin Pak Bagas itu sekarang lagi dikejar-kejar polisi ya guys ya. Dan di situ Pak Bagas ya guys ya, yang karena menjual mobilnya, dia sengaja menemui orang tersebut untuk mengambil sisa uang nih guys. Sisa uang karena menjual mobilnya tersebut. Maka dari itu dia segera menemui orang. Dan di situ nih guys, tanpa disadari ya guys ya, Pak Bagas ini tidak tahu bahwa kalau dia juga diintai oleh polisi nih guys. Walaupun di situ dia mengira bahwa di situ tidak ada polisi dan dia aman-aman saja menjual mobilnya, dan dia tidak tahu guys seperti itu. Nah, di situ ya guys ya, karena sudah diintai ya guys ya, tanpa ia sadari bahwa polisi sudah
menyergapnya, sudah bisa menangkap dia nih guys. Nah tapi sayangnya guys ya, di situ karena dia juga nggak mau masuk penjara, tentu saja nih guys, karena ada anak kecil di situ, dia berusaha untuk menahan anak kecil itu agar dia tidak dipenjara karena dia tidak mau masuk penjara, dan tentunya Tami akan tahu semuanya dan pasti akan membenci Pak Bagas. Seperti itu, maka dari itu dia mau menyandra anak kecil tersebut dan pihak polisi harus melepaskan semua senjatanya, kalau tidak anak kecil itu akan jadi korbannya. Sungguh sangat malang sekali anak kecil itu ya guys ya. Pak Bagas ini memang sudah sangat jahat sekali ya guys ya, bahkan anak kecil itu juga disandra hanya untuk bisa